kontes besar kita kemarin pertandingan antara England melawan Albania itu poinnya kita berhasil mengumpulkan poin sebanyak 125 poin. Kita ada di peringkat 233. Nah, kita tahu Ken kemarin berhasil mencetak gol dan Harry Maguire juga berhasil mencetak gol dan kaptennya itu kita pilih ke Ben Chilwell dan vice kaptennya itu adalah James gitu. Nah, halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Jadi kali ini kita berjumpa lagi. Untuk di episode kali ini kita akan membahas khusus untuk pertandingan di MPL Fantasi. Ini pastinya kontes besar. Tahu dong, melawan apa? Kompetisi Inggris. Ada pertandingan antara Liverpool melawan Arsenal. Nah, ini Arsenal trennya lagi bagus, sementara Liverpool lagi berusaha mengincar kemenangan di partai kandangnya. Yang kemarin kita tahu Liverpool itu habis kalah. Lawan apa, Bay? Biar Bayu dong nyebutin. Kalah lawan West Ham, tapi masih dengan kekuatan semangat penuh lah ya, nggak kalah cuman ngeliatin orang passing-passingan. Oh gitu ya. Passingan. Tontonin orang passing-passingan. Oke. Sebelum kita kulik tuntas untuk pertandingan ini, nah ini nih gua pengen mengajak kalian, buat kalian para pecinta bola yang senang beradu strategi. Nah, ada aplikasi yang seru dan game seru pastinya yang harus kalian ikuti. Ini adalah MPL Fantasi. Nah, gue pengen ngajak kalian untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi. Di mana MPL Fantasi adalah game fantasi sepak bola yang pastinya bagi kalian para pecinta bola nggak boleh ngelewatinnya. Karena selain berkompetisi, MPL Fantasi ini juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan yang langsung cair ketika pertandingan selesai. Dan berlian kemenangan ini dapat kita tarik di saldo GoPay atau link aja. Satu berlian kemenangan senilai Rp200. Ada lagi nih yang menarik. Kita bisa mendapatkan berlian kemenangan yang lebih banyak. Caranya gimana? Cukup pilih pertandingan kontes besar. Kontes besar itu apa? Kontes besar adalah pertandingan besar atau partai big match. Yang seperti ini, Liverpool melawan Arsenal gitu. Masing-masing punya sejarah panjang di kompetisi Inggris gitu. Oke, gimana cara downloadnya? Nanti akan dijelasin oleh Raka. Rak, jelasin dong. Oke, jadi cara download game MPL ini gampang banget. Karena cara downloadnya lo tinggal masuk ke websitenya mpl.id. Jangan salah ya. Atau lo klik link di bawah ini di description box kita. Terus masuk ke websitenya, langsung klik aja tuh download sekarang. Nanti setelah terdownload dan terinstall di handphone lo, yang pertama harus lo lakukan adalah tentunya registrasi dulu. Nah, registrasinya ini gampang banget, nggak pakai ribet-ribet karena hanya membutuhkan handphone atau nomor handphone lo ataupun akun Gojek kalian. Dan satu lagi, jangan sampai lupa untuk memasukkan kode referral kita. Nih, nanti muncul kan. Nah, itu kode referral kita supaya kalian bisa mendapatkan berlian bonus gitu. Nah, terus setelah kita registrasi akan masuk nih ke aplikasi MPL-nya. Nah, selain MPL Fantasi yang kita sering banget jelasin, kita analisa bareng-bareng, di MPL ini juga banyak sekali permainan-permainan casual lainnya. Seperti pool, fruit dart, fruit chop, block mesh, chess gitu. Jadi banyak banget game-game di dalam aplikasi MPL ini, dan di masing-masing game itu juga kalian bisa mendapatkan berlian kemenangan yang banyak banget. Jadi aplikasi MPL ini sangat-sangat tidak membosankan karena banyak sekali pilihan gamenya gitu. Nah, terus setelah kita download, tentunya kita mau memainkan game MPL Fantasinya, di mana game MPL Fantasinya ini ada di bagian tengah di home screen MPL-nya. Jadi di tengah-tengah itu ada opsi fantasy, lo klik aja. Setelah lo klik akan langsung muncul jadwal pertandingan yang banyak banget jadwal pertandingannya. Kenapa banyak banget jadwal pertandingannya? Karena di MPL Fantasi ini kompetisinya itu banyak. Jadi tidak hanya dari salah satu kompetisi aja, tapi dari semua kompetisi di seluruh dunia gitu. Jadi pertandingannya tuh banyak banget, tinggal kalian pilih pertandingan mana yang mau kalian analisa dan kalian mau menangkan berlian kemenangannya. Terus setelah kalian pilih pertandingannya, nih yang nanti kita akan contohkan adalah Liverpool melawan Arsenal. Setelah kalian pilih, nanti kalian harus membentuk satu tim berisi 11 pemain dari kedua kesebelasan tersebut.
Nah, kalian akan diberikan 100 kredit poin untuk sebagai modal dan menyusun 11 pemain dari kiper, defender, midfielder dan juga penyerang. Gitu. Nanti setelah kalian pilih 11 pemain, itu kalian pilih kapten dan vice kapten, di mana nggak bisa asal-asalan nih. Ini harus benar-benar mengandalkan analisa kita, baik dari form pemain kemarin ataupun histori si pemain ini melawan tim yang akan dilawan gitu. Jadi kenapa? Karena kapten ini poinnya akan dikalikan 2 dan vice kapten poinnya akan dikalikan 1,5. Jadi ini sangat krusial sekali untuk poinnya. Nah, setelah kalian pilih kapten dan vice kapten, kalian pilih kontesnya. Pilihlah kontes yang paling besar. Kenapa? Karena semakin besar kontesnya, semakin besar juga berlian kemenangan yang bisa kalian menangkan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera download, analisa, mainkan, dan buktikan kalau kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Nah, itu tadi ulasan kita untuk MPL Fantasi. Jadi, jangan lewatkan keseruannya. Buruan download gamenya. Oke, sekarang kita masuk ke pertandingan antara Liverpool melawan Arsenal. Sebelum kita ulik lebih dalam lagi, biasanya ada nih ahli sejarah kita. Rak, itu head-nya gimana sih? Wah, keluar. Jadi kita bahas 3 pertandingan terakhir antara Liverpool melawan Arsenal. Di mana Liverpool melawan Arsenal di 3 pertandingan terakhir itu diungguli oleh Liverpool dengan 2 kemenangan dan 1 kali seri. Dan terakhir kali bertemu di tanggal 4 April 2021 di ajang kompetisi Inggris. Nah, di pertemuan terakhir ini dimenangkan oleh Liverpool dengan skor 0-3. Jadi waktu itu mainnya di Emirates Stadium di London, kandangnya Arsenal tentunya. Terus yang mencetak gol itu adalah Mohamed Salah dan 2 gol diborong oleh Diogo Jota. Padahal Diogo Jota ini baru masuk di menit 61. Jadi dia baru bermain 1 menit dia langsung mencetak gol, di menit main 3 menit dia mencetak gol. Kemudian di menit 82 juga dia mencetak gol gitu. Jadi secara histori memang lebih diunggulkan Liverpool gitu. Nah, kalau misalkan menurut form sekarang deh, menurut analisa lu gimana, Bang? Untuk Liverpool melawan Arsenal, nanti jalannya pertandingan akan seperti apa? Jalannya pertandingan kayak bakal lebih ketat ya dibandingkan head to head lalu-lalu, karena kita tahu kalau lalu-lalu tuh Arsenal pertahanannya masih nggak begitu bagus ya, dan sering banget diobok-obok sama Arsenal gitu. Mereka bakal kalah di sisi wide gitu, bakal dimakan sama Salah, sama Mane, bahkan Firmino ya selalu bagus lawan Arsenal. Sempat kemarin kan hat-trick dia juga tuh lawan Arsenal. Tapi sekarang kondisinya Arsenal pertahanannya mulai membaik gitu. Mereka performanya juga lagi cukup baik, cukup bagus gitu. Kayaknya jalan pertandingan bakal lebih ketat. Arsenal mungkin lebih nahan, ngandelin counter attack. Liverpool bakal ngontrol pertandingan karena bermain di Anfield juga. Harusnya skor tipis sih, tapi untuk kemenangan Liverpool kalau gue tetap megang gitu. Tapi skor tipis, kalau gue bilang kayak gitu. Untungnya ini Liverpool pertandingan gengsi. International break sih, Rap. Iya. Jadi ada momentum bisa dibalikin. Iya benar. Gimana menurut lu? Jadi ada waktu refresh nggak sih untuk dari Liverpool sebelum lawan Arsenal ini? Karena ini pertarungan gengsi juga ya. Arsenal yang awal musim itu sempat ada di papan bawah, sekarang ada di bawah Liverpool persis gitu. Cuma beda 2 poin. Jadi saat Liverpool kalah ya otomatis akan terakuisisi juga posisinya di posisi 4 gitu oleh Arsenal. Jadi ini pasti ketat banget sih pertandingannya antara Liverpool melawan Arsenal besok nih. Tapi gue salut sama Arteta sih. Artinya di awal-awal musim kan sempat kesulitan juga ya, dan mampu menjawab kritikan juga gitu. Dan sampai akhirnya poinnya sama dengan Manchester United. Sebenarnya gue udah tahu Arteta bakal kembali lagi, kelihatan dia ngebentuk suatu tim gitu. Dia ngambil pemain-pemainnya yang kayak Ben White gitu. Dia bisa deliver bola dari belakang ke depan tuh, long ball tuh bisa. Terus Tavares yang lebih attacking daripada Tierney. Terus Partey udah kebentuk, makanya gue yakin bakal bounce back. Makanya sebelum udah agak lama gue bilang Arsenal bakal bounce back nih gitu. Kita ambil aja sebelum orang-orang lihat. Udah lama gue ngeliat gitu. Nah,
Oke, itu tadi gambaran pertandingannya akan gimana sepertinya nantinya. Nah, ini nih pemain yang akan potensial di pertandingan kali ini untuk rekomendasi di IMPL fantasi kalian. Oke, mulai dari kubu Liverpool dulu. Rak, lu Ya. rekomendasiin siapa? Wah, gue merekomendasikan aset defensifnya Liverpool. Walaupun kan tadi kita bilang ya kalau jalannya pertandingan akan sangat ketat kan, dan gue yakin sih kedua tim akan bisa mencetak gol, jadi kesempatan untuk clean sheet-nya mungkin tidak terlalu besar ya untuk kedua tim. Nah, tapi yang gue rekomendasikan ini adalah back yang sangat menyerang, yaitu Trent Alexander-Arnold. Dimana kita tahu selain dia punya umpan-umpan crossing yang bagus, rajin menyerang, attacking return-nya bagus, dia juga mengambil set piece untuk Liverpool dari corner kick dan juga free kick gitu. Jadi ada kesempatan dia untuk direct shoot ke gawang ataupun peluang untuk assist ya dari corner kick juga besar gitu. Kalau misalkan kita lihat memang Alexander-Arnold ini malah lebih senang untuk bermain di area lawan ya. Kalau kita bisa lihat heat map-nya, itu dia lebih sering ada di area bermain lawan gitu. Jadi setengah lapangan lawan itu dia malah lebih sering di sana walaupun dia posisi aslinya itu back gitu. Jadi dia akan selalu menjadi andalan dengan umur yang juga masih sangat muda, karir masih panjang, permainan yang sangat konsisten bersama Liverpool, dan juga ini pentingnya dari sebuah permainan atau game juga kita pikirkan bagaimana cara MPL ini penilaian poinnya gitu. Jadi nggak cuma clean sheet-nya saja, tapi kontribusi untuk memberikan passing-nya dari Alexander-Arnold juga sangat baik. Nah ini yang bisa menjadi tips untuk meningkatkan poin MPL fantasi kalian. Tapi gue respect juga sih sama TAA di umur yang sekarang ya. Dia tuh salah satu pemain terbaik di posisinya menurut gue sih. Iya betul, setuju gue. Ya paling kalau bersaing dengan sekarang Rich James, Kyle Walker. Rich James, Kyle Walker, iya. Paling bersaingnya sekarang. Cuman stepnya lagi lebih masih di atas sih. Untuk saat ini ya, Rak. Gue ngomongin untuk saat ini loh. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Iya. Sejajar lah untuk saat ini. Tapi buat long season belum ketahuan nih. Soalnya tipe-tipe Rich James masih belum menemukan konsistensi seperti TA aja sih kalau gue lihat. Iya, setuju gue. Jadi cuman itu James, tadi dia punya defensif lebih baik gitu aja. Iya. Oke. Jadi itu tadi alasan kenapa lu harus memilih TAA. Nah, kalau dari gue rekomendasiin Jota. Yang kita tahu Firmino masih cedera ya, Bay? Firmino dan info terakhir Sadio Mane dipulangkan lebih cepat karena cedera. Nah, di pertandingan kali ini Jota bisa menjadi pilihan yang bijak. Nah, yang kita tahu di pertandingan sebelumnya kan juga mencetak gol ya, Rak? Head to head yang lo jelaskan tadi. Dan gue ngeliat juga Jota berpotensi banget di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena ada salah juga di depan. Jota membuka ruang sehingga bisa menjadi pelayan yang baik juga sih buat Salah. Karena gue ngeliat Jota juga bisa menghasilkan sebuah assist untuk lini serang di Liverpool juga ya. Dan memang beberapa di pertandingan terakhir ini gue ngeliat Jota sangat potensial di setiap pertandingannya gitu. Dan Jota bisa menjadi pilihan yang bijak di IMPL fantasi kali ini, di pertandingan IMPL fantasi kali ini. Itu aja sih. Oke, kalau dari Bay gimana, Bay? Kalau dari gua jangan sampai melupakan rajanya di kompetisi Inggris, rajanya di kompetisi Inggris saat inilah. Muhammad Salah. Yoi. Wow. Bayangin dari 11 game week dia mencetak 10 gol, 8 assist. Wow. Gila. Kayaknya dia lagi ya performa terbaiknya ya. Musim terbaiknya sih kalau dia bisa bertahan sampai akhir musim iya. Ya. Dan kalau gue sih sebagai fans Liverpool, gue mengakui saat ini dia pemain terbaik di dunia saat ini. Kalau gue sih. Gol-golnya itu udah di luar akal sehat lah. Bagus banget dia jadi andalannya di Liverpool juga. Terus juga sangat mematikan, bahkan di laga-laga kontes besar dia bisa nyetak gol juga, kayak kemarin kejadian lawan MU ternyata hat-trick gitu.
Yo, ya. Lawan Arsenal juga bisa jadi, apalagi di Anfield kan. Bay, harga transfernya pertama kali datangkan Liverpool berapa, Bay? Ini mungkin ada yang belum Harga tahu. transfernya itu 36 juta. 30 ya? 36. Wow, dibandingin Bayangin. sekarang dengan apa yang dia berikan ke Liverpool, wow. 300 juta kali ya. Pak. Jadon Untung Sancho besar. aja 75 kan. Ya. Oke. Harry Maguire aja berapa? 80? 70? 80. Ya. 80 Harry Jadi- Maguire. Jadi memang benar-benar transfer yang benar-benar berhasil ya dari Liverpool ya. Dari 35 juta kalau di nominalkan sekarang mungkin udah lebih dari itu kali. Iya, Jauh sih, cuman jauh. ya itu sekarang lagi dilema terhadap perpanjangan kontraknya Iya. sih. Dan gue berharap Iya, benar. bisa cepet. Kayaknya Liverpool juga menunggu kondisi-kondisi setelah Piala Afrika sih, kalau gue lihat sih seperti itu. Gitu. Jangan sampai Pogba merusak pasar juga ya. Soalnya dia meminta menjadi Nego pemain gaji termahal. ya, Iya, Iya. betul. nego gaji termahal. Bisa jadi. Gue berharap sih Salah tetap bertahan di Liverpool karena memang kompetisi Inggris ini nih salah satu kompetisi besar di dunia gitu. Iya. Dan Paling juga seru. aset MPL fantasi kita ya. Ya, betul. Oke, Terus, next. Itu tadi beberapa ulasan dari kita untuk dari kubu Liverpool ya. Kita move ke kubu Arsenal. Dari lu, Rak, siapa? Arsenal, wah ini nama gua nih. Buka. Nah, Bukayo Raka. Gue yang sebut. Bukayo Saka. Jadi dari 11 pertandingan yang sudah dijalanin oleh Arsenal, dia sudah bermain 10 kali sebagai starter dan sudah mencetakkan 1 gol dan 2 assist. Dimana kalau misalkan mungkin kalau secara statistik dilihat memang Bukayo Saka ini ya dari 11 pertandingan 2 assist 1 gol kok direkomendasiin gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa melihat potensinya itu Bukayo Saka ini sangat rajin untuk membuka ruang di area kanannya Arsenal. Dan kan kita tahu Liverpool punya 2 wingback yang sangat menyerang ya. Ada TAA dan Robertson gitu. Jadi penyerang sayapnya dari Arsenal ini punya kans besar untuk melakukan serangan balik gitu. Bahkan Aubameyang yang di tengah tuh bisa dijadikan papan pantul. Jadi umpan ke Aubameyang, nanti Aubameyang ngasih umpan ke Bukayo kanan. Bukayo juga mengambil corner dan itu membuka peluang sekali untuk dia mencatatkan assist di pertandingan besok. Jadi Bukayo Saka ini salah satu pemain kunci di Arsenal dan nggak boleh kalian lewatkan untuk di tim MPL fantasi kalian. Nah, kemarin juga si Bukayo Saka dia sebenarnya expected-nya tuh tinggi, Rak. Cuman nggak bisa dikonversi aja. Sayangnya kemarin tuh dia sempat nyetak gol tapi dianulir sih. Anulir ya, iya. Iya. Sedih sekali loh. Gitu. Kayaknya dia ya tinggal menunggu waktu aja, dan harapannya misalkan nyetak gol besok bisa ke gawang Liverpool kalau misalkan Arsenal bisa membuka ruang gitu sih. Oke. Nah, kalau gua rekomendasiin dari pertahanannya nih di balik layarnya striker dari Liverpool ya. Nah, lini pertahanannya Arsenal ini bisa jadi solusi atau pilihan yang baik di MPL fantasi. Gue rekomendasiin kipernya Ramsdale. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Bayu tadi, pertahanan Arsenal itu mulai membaik. Bisa jadi Ramsdale ini bisa menjadi pertahanan terakhir dari Arsenal. Kenapa? Karena penyelamatan Ramsdale di pertandingan sebelumnya itu benar-benar luar biasa sih menurut gua. Nah, iya bisa jadi juga keulang lawan Liverpool gitu. Apalagi ketika Liverpool menguasai bola, menguasai jalannya pertandingan, Arsenal ya nggak ada pilihan lagi kecuali bertahan gitu, dan Ramsdale bisa menjadi opsi yang bagus di IPL Fantasi. Gimana menurut lo? Ya harapannya sih nih, harapannya sih dapat poin save sih, walaupun kecetak gol, tapi Ramsdale kita tahu punya refleks yang bagus gitu ya untuk dapat save gitu. Gimana Rak menurut lu?
Jadi kalau misalkan Ramsdale ini kan sebetulnya di awal musim bukan pilihan utamanya si Arteta kan. Jadi Ramsdale ini baru bermain 8 kali. Nah, dari 8 pertandingan ini dia sudah mencatatkan 5 kali clean sheet. 5 kali clean sheet dengan 25 save gitu. Jadi at least rata-rata 3 save per game gitu. Jadi banyak banget save-nya, dan kita tahu di beberapa pertandingan terakhir itu save-nya sangat-sangat krusial dan bisa membuat Arsenal mendapatkan poin-poin penting gitu, dan makanya mendongkrak performance Arsenal juga gitu. Jadi secara pertahanan Arsenal membaik. Nah, Ramsdale besok ya melawan penyerangan yang luar biasa bombastis ya dari Liverpool. Kemungkinan dia untuk mendapatkan save yang banyak ya besar juga gitu. Karena kita tahu Liverpool super menyerang, sudah mencatat berapa ya? 30 berapa gol gitu ya Liverpool ya. Agregatnya dia tuh 20 gol. Bentar kita lihat. Liverpool itu udah mencetakkan 31 gol, terbanyak. 31 gol. Betul, terbanyak. 5 gol diantaranya di mana? 5 gol diantaranya MU. Oke, lanjut lah. Gimana? Arsenal tuh udah secara clean sheet. Arsenal tuh kebobolan 13 sama kayak Liverpool. Liverpool 11 kebobolan 11 dan Arsenal kebobolan 13. Ya di mana ya 13 kebobolan itu mostly dari chance yang banyak banget gitu. Jadi sebenarnya save-nya itu jauh lebih banyak daripada itu. Gitu. Jadi Ramsdale ini sangat-sangat potensi yang bagus lah untuk menghadapi serangan Liverpool yang luar biasa bombastis. Jadi terjawab juga sih tadi apa yang ditanggepin Bayu, pertahanan Arsenal mulai membaik. Nah, itu ada andilnya Ramsdale juga gitu. Jadi why not? Kenapa kalian harus memilih Ramsdale gitu? Oke. Next, dari lu Bay, lu rekomendasiin siapa? Kalau dari gua mengandalkan fielder juga, yaitu Emil Smith-Rowe. Nah, lagi tahu ini nih. Kata teman kita ada keturunan dari Kebumen. Coba. Iya. Emil. Buka bakmi juga, Sumitro. Iya. Emil Sumitro. Iya, betul. Oke. Emil Sumitro ini dia sudah mencetakkan 4 gol dan 2 assist. Tapi hebatnya dia mencetak 3 gol itu 3 pertandingan terakhirnya dia beruntun. 3 gol dan 1 assist. Lawan Aston Villa, lawan Leicester, lalu lawan Watford. Dia itu 3 gol dan 1 assist. Kenapa sih dia bisa mentereng dibandingkan Aubameyang gitu? Bahkan Saka juga gitu, golnya lebih banyak. Karena Arsenal tuh ketika buntu, bola pantul atau di crossing ke second line, ada dia yang finishing. Semenjak golnya melawan Aston Villa, dia berani melakukan shoot dari jarak jauh, dari luar kotak penalti, bahkan masuk ke second line. Itu sih gue ngelihat kenapa dia kemarin nyetak gol-golnya sejenis semua. Dari sisinya Bukayo Saka ngasih bola ke tengah, ada dia. Terus dia Aubameyang counter attack, lari di sebelah kiri ada dia. Dan gue melihat kayaknya taktikal dari Arteta mengubah posisi dia dari tengah menjadi penyerang kiri itu sangat berpengaruh banget gitu. Iya. Awalnya kan dia memaksakan tengah Odegaard dengan si Emil Smith-Rowe kan. Dan itu nggak terlalu berjalan. Bukayo Saka kiri, PP kanan, 2 Odegaard dengan Smith-Rowe gitu. Itu nggak terlalu berjalan karena PP mainnya bapuk banget. Ketemu formulanya lebih menyerang, lebih atraktif itu ketika si Smith-Rowe ditaruh di kiri, penyerang kiri, Saka di kanan, tengah Aubameyang, terus belakangnya itu Lacazette. Gitu. Terus belakangnya baru double pivot Lokonga dan Partey. Itu lebih menyerang. Dan gue agak ngeri juga sih, karena gue kan kalian tahu sendiri gue pendukung Liverpool, gue agak ngeri juga ngelihat performa Arsenal sekarang. Berharapnya sih permainan saling terbuka biar jadi banyak gol sih. Iya benar.
Benar. Karena kita sebagai penikmat sepak bola juga ya senengnya kalau pertandingan yang saling serang, saling adu serang ya. Nggak cuma betul. nonton orang passing doang gitu kan. Iya. Ya, kejadian kemarin derby MU. Oke, itu tadi beberapa ulasan untuk pemain potensial dari kubu Arsenal ya. Nah, untuk kaptennya siapa nih? Kaptennya satu pemain Salah. Kapten sudah. Iya. Kalau bisa kapten dan vice kapten ditaruh di Muhammad Salah semua, gue taruh Muhammad Salah semua deh. Tadi kan kita mengepick kapten satu, vice kapten satu kan. Kapten Muhammad Salah kalau gua. Vice kaptennya gimana ya vice kaptennya? Bisa Sumitro juga. Kalau kita yakin bakal bermain terbuka, Sumitro juga cakep. Atau vice kaptennya ke Trent Alexander-Arnold ataupun Jota. Kalau yakin Liverpool bakal menang besar sih gitu. Kalau gue sih yang pasti kapten kita pilih ke Muhammad Salah, vice kapten Jota, Trent Alexander-Arnold, Sumitro atau Aubameyang gitu. Oke. Karena Salah ini juga big game player ya. Iya. Kalau Salah kayaknya fixture proof sih. Iya. Fixture proof. Siapapun lawannya, sikat. Iya betul. Oke. Itu tadi sudah cukup ulasan dari kita. Semoga apa yang kita berikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menyusun tim IPL kalian. Untuk episode kali ini cukup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.